wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat dan hormati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas sekalian nikmat dan karunia-Nya, nikmat hidayah Islam, nikmat iman dan kehidupan yang semoga tidak akan kita sia-siakan selamanya sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat yang dirahmati Allah, amalan yang terbaik di akhir tahun Islam tidak disengaja oleh Rasulullah SAW sebagai amalan di akhir tahun, tapi beliau SAW bersabda perkara besarnya nilai pahala 10 hari awal Dzulhijjah, di mana sebagian dari kita alhamdulillah sedang menunaikan haji dan sebagian yang lain masih menunggu porsi hajinya, dan sebagian yang lain masih menunggu panggilan untuk kerentek berhaji. Insya Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita sekalian. Di mana 10 hari awal Dzulhijjah ini ganjaran pahalanya bahkan melebihi dari ganjaran pahala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ganjarannya sudah luar biasa. Ini hari yang cuman 10, tapi di hadapan Allah ganjarannya amatlah sangat besar. Bahkan saat Rasulullah SAW sampaikan ini pada para sahabat juga menanyakan apa yang kita tanyakan. Bahkan dibandingkan dengan bulan Ramadan, ya Rasulullah? Iya, begitu jawab Rasulullah SAW. Dan beliau melanjutkan, semua amalan yang dilakukan itu masih kalah dibandingkan amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berangkat jihad di jalan Allah membawa seluruh harta dan nyawanya hingga ia tidak kembali dari medan jihad itu kecuali hanya tinggal nama. Yang seperti ini baru setara dengan amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Jemaah salat yang dirahmati Allah, ada amalan-amalan ringan yang bisa kita laksanakan tapi berpahala besar, dan itu juga menjadi salah satu sunnah-sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah, 10, karena tanggal 10-nya kita tidak boleh berpuasa saat mulai menyembelih kurban insyaallah. Dan amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan, semua amal solih yang mungkin bisa kita lakukan, seperti membaca Quran, mendatangi orang tua kita apabila masih hidup, banyak mendoakan ampunan bagi orang tua kita baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, beramal solih, bersedekah, berinfak, mewakafkan apa yang ia bisa wakafkan, membantu sesama baik itu muslim dan non muslim. Membaca Qur'annya tidak perlu sampai khatam, tapi jangan sampai bolong. Sempatkan barang 1 ayat saja 1 hari, syukur-syukur 1 halaman, syukur-syukur 1 makro, syukur-syukur 1 juz, syukur-syukur khatam Al-Quran. Jamaah salat yang dirahmati Allah, amalan yang ringan lainnya adalah senyum kepada sesama kaum muslimin. Tebarkan salam di antara kaum muslimin. Berangkat ke masjid dengan wewangian. Jangan kita memasuki masjid itu dengan posisi bau badan kita nggak karuan,
baju asal-asalan, jangan. Kita akan bertemu dengan Rabbul Alamin. Usahakan yang terbaik yang kita miliki. Itu ringan tapi juga termasuk dalam amal solih yang bisa kita andalkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang lain adalah banyak mengumandangkan takbir. Takbir mutlak. Takbir mutlak ini tidak terikat dengan waktu, beda nanti dengan setelah tanggal 10 kita ada yang namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu. Bagaimana caranya? Setelah kita sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus astagfirullah, 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 terus kita ucapkan seperti zikir yang biasanya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, baru kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau takbir mutlak, senjenengan nanti pulang dari masjid sambil bertakbir, itu takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu. Perbanyak takbir selama 9 hari Dzulhijjah. Begitu juga dengan 10, 11, 12, 13. Dan sunnah lainnya yang perlu diketahui untuk bisa kita lakukan, kita perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperbanyak di dalam setiap kondisi. Yang terakhir, nanti tanggal 9 insyaallah, seandainya panjenengan sekalian tidak melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai 8, bila berpuasa alhamdulillah, selang-seling masya Allah. Kalau sama sekali tidak, jangan sampai lewatkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, itu puasa Arafah. Bagi kita yang tidak berhaji, ini puasa yang amat sangat ditekankan. Bagi yang berhaji, mereka tidak dibolehkan untuk puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu. Nah, kita yang belum berhaji atau tidak sedang berhaji, puasa ini amat sangat ditekankan. Dan di akhir menjelang tanggal 10, yaitu setelah asar, monggo mulai sekarang jenengan catat doa-doa terbaik yang ingin jenengan panjatkan, dan panjatkanlah nanti di saat tanggal 9 itu mau habis, ba'da asar, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya, karena di sini ini berarti kita Arafahnya nanti di tanggal 9, dan ba'da asar itu adalah saat-saat mustajabah. Doa-doa kita insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala apabila kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala dan menjauhi maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan amalan-amalan tersebut, dan semoga kita bisa mendapatkan maksimal pahala yang kita bisa harapkan lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.